Pada pertengahan dekade 80-an, segerombolan pemuda dari daratan Seattle, Amerika yang sedang resah mencari jati diri memutuskan untuk berkumpul dan bersepakat membentuk sebuah band yang lain dari yang sudah pernah. Di tahap paling awal, gerombolan ini memulainya dengan berupaya seefektif mungkin mencocokkan preferensi selera musik antara satu dengan yang lain sampai kemudian tercapailah kesepakatan bahwa musik semacam inilah yang ingin mereka presentasikan. Lalu pada Juli 1984, band ini untuk kali pertama tampil menyajikan racikan musik originalnya dalam sebuah perjamuan gigs underground yang dihelat di kota Seattle. Kemunculan band ini yang menyuguhkan musik punk mengeram yang berpadu dengan liukan riff gitar hard rock terdistorsi. Di tahun segitu tidak ada yang tahu harus menyebut musik mereka sebagai apa. Barulah di tahun-tahun belakangan ketika band ini terbilang dipandang beken oleh pegiat skena lokal, label rekaman independen yang menaungi mereka kemudian melabeli rilisan EP kedua band tersebut sebagai grunge yang menghancurkan moral suatu generasi. Selengkapnya inilah kisah Green River, salah satu band pengusung grunge yang memegang kunci dan peranan penting dalam perkembangan subculture ini. Sosok yang menjadi inisiator untuk berdirinya band Green River tidak lain adalah sang vokalis, yakni Mark Am. Saat itu kisaran antara 1983 menjelang 1984, Mark Am sedang tidak punya tempat bernaung yang dapat membuatnya kerasan setelah band noise punk yang dibentuknya pada masa SMA, yakni Mr. F and the Calculation, dibubarkan. Sekilas tentang Mr. F, band ini didirikan Mark Am bersama dua teman sekolahnya, Joe Smithy dan Peter Wick. Ketiganya satu sekolahan dan menamakan band sebagai Mr. F yang merupakan nama dari seorang guru matematika di SMA tersebut. Mr. F merekam lagu pertama berjudul The Pigeon and the Fountain Bed, dan ketika lagu tersebut mengudara di stasiun radio lokal Seattle, pembawa acara radio tersebut melontarkan statement bahwa Mr. F adalah band terburuk di dunia. Gigs pertama yang menampilkan Mr. F adalah ketika mereka didaulat menjadi opener band lokal bernama Stade Nurse pada 1981. Mr. F merilis debut EP bertajuk Mohawk Man pada 1982, kemudian di tahun 1983, Mr. F mengajak Steve Turner sebagai gitaris kedua dan merilis sebuah kaset yang diklaim sebagai perpaduan antara seni dan hardcore. Setelah Mr. F dibubarkan, di awal tahun 1984, Mark Am sempat bergabung dengan band hardcore punk bernama The Limb Richer. Menyusul Mark Am, Steve Turner juga ikut nimbrung sebentar di band tersebut. Namun dikatakan, Am dan Turner belum sekalipun mentas bareng The Limb Richer karena pada saat itu band ini juga diambang masa kritis. Lalu mungkin karena jengah dengan keadaan yang stagnan, Mark Am kemudian mengajak Turner untuk bikin band baru. Tentu saja, band ini masih kekurangan personil dan karenanya, Turner berinisiatif mengajak Alex Vincent, seorang kawan yang sempat bermain bersama di band beraliran punk rock bernama Splui Numa. Tak lama berselang setelah Vincent bergabung, Steve Turner yang saat itu nyambi kerja di Raisin Tetra, sebuah toko roti dan kedai kopi Prancis di Seattle, mengatakan pada Mark Am bahwa di tempat bekerjanya ada seseorang yang menurutnya layak untuk diajak ngeband bareng. Orang yang dimaksud Steve Turner adalah Jeff Ament, basis dari band Rain Diction. Dilalahnya, Mark Am juga mengenal Jeff Ament karena sebelumnya Am pernah nge-DJ-in set yang disusun oleh Ament dalam party komunitas punk rock setempat di Metropolis. Mark Am setuju saja dengan saran tersebut dan mengutus Turner untuk membujuk Ament. Dari POV-nya Jeff Ament, dia mengetahui bahwa Turner dan Am pernah ngeband bareng di Mr. F. Namun sebetulnya, Ament gak ngikutin kiprah band tersebut. Dan karena Mr. F gak prestisius di kupingnya Ament, Turner mencoba bernegosiasi dengan cara-cara yang lebih persuasif agar penawaran tersebut tidak ditolak oleh calon basisnya. Turner mengatakan pada Ament, kita bakal bikin band yang lebih musikal. Singkat cerita, entah setelah bujukan keberapa, Ament akhirnya luluh dengan kegigihan Turner yang terlihat begitu getol membujuknya untuk bergabung dengan bakal band tersebut. Selain itu, alasan mengapa Ament mengiyakan ajakan tersebut adalah karena dia mulai pesimis dan merasa frustasi dengan band The Rain Diction yang seolah jalan di tempat. Setelah menggenapkan 4 personil, band baru yang belum bernama ini melangsungkan sesi latihan perdananya pada bulan-bulan awal tahun 1984 di studio dalam rumahnya Turner yang berlokasi di Pulau Mercer. Dengan Mark Am sebagai vokalis, Steve Turner menjadi gitaris, Jeff Ament memainkan bass, dan Alex Vincent duduk di kursi belakang menggebuk drum. Sepertinya, pencetus ide untuk menamakan band sebagai Green River adalah Steve Turner. Menurut Turner, saat itu ia nggak sengaja melihat kaos bertuliskan Green River yang dikenakan oleh tim lari dari kampus Green River College. Bermula dari hal sepele itu, Turner mendapat wangsit dan mengusulkan ke yang lain untuk menamakan band sebagai Green River.
Tetapi berbeda dengan penuturan Turner, jika ditanya asal-usul nama band, tidak bisa tidak, Mark Am selalu mengkaitkan nama itu dengan salah satu lagunya Creedence Clearwater Revival yang juga berjudul Green River. Atau jika bukan terinspirasi dari CCR, menurut Mark Am bisa jadi nama itu tercetus karena di tahun segitu, jagat Amerika digegerkan dengan berita tentang seorang pembunuh berantai bernama Gary Leon Ridgway yang menyandang julukan Green River Killer. Gary Ridgway awalnya dihukum setelah terbukti melakukan pembunuhan terhadap 48 gadis dan pelacur secara terpisah untuk kemudian menjadi pembunuh berantai paling produktif kedua dalam sejarah Amerika Serikat dengan total korban berjumlah lebih dari 70 orang. Ada komentar menarik terkait dengan pemilihan Green River sebagai nama band yang dilontarkan oleh Alice Wheeler, seorang fotografer band-band di kota Seattle. Menurut Alice Wheeler, Green River yang dipakai Mark Am dan kawan-kawan sebagai nama band itu merepresentasikan kedepresian yang erat berkelindan dan menjadi ciri khas dari lirik-lirik grunge. Menanggapi komentar tersebut, Steve Turner dengan sinis menganggap apa yang dikatakan Alice Wheeler sebagai lelucon konyol. Seberes Green River melangsungkan rehearsal perdananya, Stone Gossard, teman sekolahnya Turner dan Vincent, bergabung dengan band ini menempatkan diri sebagai gitaris kedua. Stone Gossard sebetulnya sempat berada di band bernama March of Crime selama 3 sesi latihan, namun karena tak kunjung dikasih kesempatan manggung, Gossard memilih hengkang dan hijrah ke Green River. Saat Stone Gossard resmi menjadi gitaris band, Green River tengah menjajal merekam demo pertamanya pada 23 Juni 1984 di Reciprocal Recording. Menurut Jack Endino, produser rekaman tersebut, dia berpendapat demo pertamanya Green River dirasa kental sekali akan pengaruh punk rocknya Black Flag. Barangkali hal ini tidak terlepas dari satu-satunya pengisi gitar pada demo ini, yakni Steve Turner yang memang memiliki DNA punk yang kuat. Saat itu sekalipun Gossard sudah bergabung, dirinya mengaku belum pede untuk ikut menggarap materi demo tersebut. Selesai rekaman, Green River batal merilis demo tersebut karena Mark Am merasa vokalnya kedengeran payah. Barulah jauh hari pada 2006, demo tersebut dirilis edarkan dalam bentuk vinil oleh Jackpot Record dengan judul Demo 1984. Meski batal merilis demo, saat itu Green River makin sering manggung di berbagai gigs di sekitaran Seattle dan salah satu dari sekian panggungan tersebut disaksikan oleh Chris Hansek, seseorang yang kelak di tahun 1985 mendirikan label rekaman punk rock bernama CORC Record. Hansek dibikin kesengsem setelah melihat keliaran Green River di panggung dan mengatakan kesediaannya untuk memproduksi debut EP band tersebut. Green River berlatih sekaligus meracik materi EP bertajuk Come On Down di bunker rumah orang tuanya Stone Gossard. Semulanya Turner yang meramu riff-riffnya, tapi kemudian Stone Gossard perlahan mulai mendominasi peranan tersebut. Riff-riff yang dihasilkan Gossard punya nuansa dengan kecenderungan heavy metal yang dominan dan saat itu Turner akan menunjukin gelagat ketidaksukaannya. Sekalipun sebagian besar riff yang diracik Gossard bernuansa heavy metal, setelah disetorkan ke band, personil lain kemudian mendekonstruksikannya dengan memberikan sedikit lebih banyak sentuhan punk sehingga tetap terasa Green River. Begitu mereka menyelesaikan rekaman, Steve Turner yang sepertinya kian tidak betah di band, pada musim panas 1985, dia memutuskan cabut dari Green River. Turner hengkang dari band tepat sebelum debut Come On Down dirilis dan sebelum Green River melawat tur nasional pertamanya. Alasan Turner meninggalkan Green River karena semenjak Gossard bergabung, evolusi musikal band ini dirasa terlalu rumit bagi Turner untuk ikut memainkannya. Terlebih lagi di debut EP Come On Down, ada lagu-lagu yang lebih seperti kutukan bagi Turner, seperti lagu berjudul Tunnel of Love misal. Lagu ini sangat rumit dan saya rasa saya tidak pernah mampu memainkannya dengan benar, bahkan termasuk saat di studio. Senada dengan penuturan Turner, Mark Am menceritakan lagu dengan durasi yang sangat panjang itu sekalipun udah 3-4 kali berulang, tetap saja Turner kewalahan dan nggak ngerti gimana caranya memainkan lagu itu dengan benar. Membayangkan bagaimana ia bakal kelihatan payah di atas panggung karena nggak bisa memainkan lagu band sendiri, seketika membuat Turner takut dan karenanya, ketimbang harus ikut tur, mending dia pamit undur diri dari band. Saya tidak seharusnya berada di band ini, ucap Turner. Setelah meninggalkan band, Turner merasa sosok paling tepat yang harus dipilih Green River untuk menggantikan peranannya adalah Bruce Fairweather. Bruce Fairweather merupakan bekas gitarisnya The Rank Diction yang tidak lain adalah band terdahulunya Jeff Ament.
Dengan pertimbangan seperti itu, tentunya akan lebih gampang untuk merekatkan chemistry personil baru Green River karena Bruce dan Amen pernah saling mengisi dan menimpali di band mereka sebelumnya. Dan tak perlu berpikir kelamaan, Amen lalu mendatangi Bruce dan bertanya, "Mau jadi gitaris Green River nggak?" Bruce dengan senang hati menjawab, "Tentu, kebetulan saya lagi nganggur." Pada pertengahan tahun 1985, Green River berkeliling Amerika dalam rangka tur nasional untuk mempromosikan perilisan debut EP Come On Down. Namun Come On Down ditunda perilisannya sehingga tur yang disebut sebagai Aimatur atau Amatur ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Sekalipun demikian, tur ini tidaklah sia-sia karena melalui lawatan ini, Green River dapat terkoneksi dengan band indie rock yang saat itu sedang bertumbuh, yakni Sonic Youth. Green River akhirnya menuntaskan perilisan debut EP tersebut melalui label Homestead Record pada November 1985. Perilisan Come On Down dirayakan dengan sedikit kemeriahan meski secara komersial ternyata tidak terjual dengan baik. Ketika Come On Down tertunda perilisannya dan di sela-sela band itu melangsungkan tur nasional, tepat di antara bulan Agustus hingga September 1985, Green River urunan merekam 2 lagu untuk album kompilasi Dipsic yang menghimpun sekian band yang saat itu dianggap menjadi wajah skena underground kota Seattle. Bagi personil Green River, diajak untuk terlibat dalam penggarapan album Dipsic adalah sebuah pengalaman yang sangat penting bagi karir mereka. Selain karena kompilasi Dipsic diracik di studio yang lebih proper, juga terlibat menggarapnya menjadikan Green River berkesempatan untuk bersinggungan dengan band-band lain di Seattle yang sedang bertumbuh. Rivalitas yang ramah, demikian Jeff Amen menggambarkan bagaimana jalinan relasi di antara band-band yang menggarap kompilasi Dipsic. Itu merupakan sebuah adegan yang teramat intim di mana Green River bersinggungan dengan kegilaan menakjubkan yang merebak di skena Seattle. Human dengan pesta dansa liar di panggung yang memantik inspirasi untuk Green River, atau Soundgarden yang semakin moncer pasca Matt Cameron ditapuk sebagai penggebuk drum, atau Melvin yang di setiap pentasnya selalu mengesankan dengan segenap kekonyolan khasnya, atau Skinnyard dengan Jack Endino yang piawai merekam lagu minim efek berlebihan yang kemudian menjadi prototipe sound ala grunge, juga Malfunction yang menyihir penikmat underground dengan vokalis flamboyan Andrew Wood yang karismatik. Sekalipun rival, bukan berarti band Seattle era ini harus saling menjatuhkan. Sebaliknya, mereka malah saling memberikan dorongan inspirasi untuk satu sama yang lain sehingga band-band ini tumbuh dan melaju bersama menjadi yang terdepan dan mewajahi apa yang di kemudian hari disebut sebagai grunge. 2 lagu yang disumbang Green River untuk kompilasi Dipsic antara lain Pasca dirilisnya Dipsic, setiap kali Green River mentas di Seattle, penonton yang menghadiri gigs tersebut semakin bertambah banyak. Hanya saja, Green River jarang kali mendapat panggungan. Alasannya karena banyak promotor musik yang kapok mengundang band ini ke gigs. Mereka kapok karena Mark Am sebagai frontman seringkali mengejutkan di atas panggung dengan aksi liar dan gilanya yang tak terbendung. Saat Mark Am mengenang kembali berbagai kegilaannya di era itu, ia mengatakan itu mungkin bukan hal paling cerdas untuk dilakukan, tapi saya masih muda dan bodoh serta merasa punya banyak obsesi gila untuk dipertontonkan. Senada dengannya, seorang produser yang menjadi saksi kegilaan Mark Am, yakni Steve Albini menuturkan semua orang bertingkah seperti bajingan saat muda. Beberapa kegilaan Mark Am di era itu yang kini menjadi urban legend seperti misal saat Green River tampil sepanggung dengan band Agent Orange. Cerita bermula ketika Mark Am diwarisi celana legging super ketat bekasnya gitaris Green River Stone Gossard. Saat mendapatkan legging itu, Mark Am terkekeh-kekeh sendiri dengan ide konyol yang menyusup di kepalanya. Saya pikir itu akan menjadi hal yang lucu jika saya memiliki tonjolan bodoh di selangkangan seperti yang sering diperlihatkan rocker celana ketat, kata Mark Am. Dia lalu membeli seikat ikan sarden dan saat hendak tampil, Mark Am memasukkan ikan tersebut ke dalam celana. Lalu di tengah setnya Green River, Mark Am mengeluarkan ikan-ikan itu dari celananya dan melemparkannya ke kerumunan penonton. Aksi konyol yang dilakukan Mark Am mendapat reaksi keras dari band Agent Orange yang saat itu kesal karena beberapa ikan sarden tersebut jatuh dan berserakan di karpet drum mereka. Tidak hanya itu, agaknya beberapa dari promotor juga segera naik ke stage dan berkata, "Kalian gak akan pernah tampil lagi di kota ini." Kegilaan lain terjadi di pertunjukan Green River yang kala itu berbagi panggung dengan Red Cross dan Malfunction. Di panggung itu, ada semacam lampu neon yang digantung seperti sebuah ayunan.
Mark Am yang mungkin sedang tantrum karena pengaruh zat-zat. Di tengah set, ia merangkak naik ke sana dan duduk di salah satunya. Tapi sial, rantai pengait itu terlepas dan Mark Am jatuh dan berguling-guling di panggung. Kemudian bangkit menggapai mikrofonnya lalu bernyanyi seperti tidak terjadi insiden apapun. Seringkali saya benar-benar mabuk, dan jika suasana hati saya sedang kesal, hal itu hanya akan memperkuat emosi tersebut, kata Mark Am. Itu seperti yang terjadi di pertunjukan Green River yang membuka stage-nya Big Black di Boston. Saat Green River baru sebentar memulai pementasan, mendadak arus listrik padam. Karena merasa disabotase, Mark Am mencabut dan melempar semua mikrofon ke kerumunan penonton. Tapi dugaan Mark Am ternyata keliru, karena pemadaman tersebut hanya karena sikringnya putus dan itu pun segera diperbaiki. Saat tata panggung menyala lagi dalam gemerlap, personil Green River yang lain membantu Mark Am memungut kembali semua mikrofon yang dibuangnya. Kami mendapatkan semuanya kecuali satu, dan itu yang paling mahal. Setelah kami dibayar, Steve Albini dari Big Black berkata, "Oke, kalian menghilangkan mikrofon seharga $250. Jadi, terima segini saja ya, sekedar untuk uang bensin," kenang Alex Vincent. Steve Albini yang di kemudian hari menjadi produser ngetop di Seattle, mengenang kejadian itu dan berkata, "Mereka cukup keras kepala dan itulah salah satu kekuatan mereka. Mereka bertindak dengan penuh percaya diri dan sangat menyukai band mereka sendiri, tapi itu juga mengganggu orang-orang yang berinteraksi dengan mereka." Green River bersiap-siap memasuki studio untuk merancang EP kedua mereka yang diberi judul Dry as a Bone. Sebetulnya di akhir tahun 1985, Green River telah merekam beberapa demonya bersama Gordon Raphael di studio basement bernama Ultralab. Namun hasil demo tersebut nggak memuaskan bagi mereka. Selain mungkin karena kurang bermutu, juga setelah demo tersebut diedarkan ke berbagai label, kebanyakan dari mereka menolak mentah-mentah karya dari Green River. Label-label tersebut berdalih, karya kayak gini bukanlah yang kami cari. Dengan sangat hormat, ini mustahil untuk kami rilis. Tak gentar dengan penolakan, Green River kemudian mengajak Endino yang saat itu masih ngeband bareng Skin Yard untuk diikutsertakan dalam proses rekaman. Green River menghabiskan 3 hari lamanya untuk merekam materi Dry as a Bone dan menurut Endino, mereka tidak menganggap mereka orang yang serius, tapi mereka menganggap serius musik mereka. Begitulah kesan Endino. Bahkan Turner yang udah nggak lagi di Green River mengatakan bahwa EP berjudul Dry as a Bone ini adalah rekaman Green River yang paling proper dan hasil akhirnya sangat memuaskan. Jika dibandingkan dengan EP sebelumnya, Dry as a Bone dirasa sedikit lebih punk rock dan yang beginilah aslinya Green River. Setelah Green River menuntaskan rekamannya, pada tahun 1986, Sub Pop baru didirikan dan band ini menjalin kontrak dengan label tersebut untuk merilis Dry as a Bone. Rencana awalnya, Sub Pop hendak merilis EP ini di tahun 1986, namun sebab terkendala biaya, Bruce Pavitt selaku pendiri Sub Pop membatalkan perilisan tersebut. Karena gagal merilis Dry as a Bone di tahun itu, Green River memutuskan untuk merekam single berjudul Together We'll Never yang juga dibantu Endino sebagai produser dan dirilis di label independen lokal lain bernama Task for the God. Setelah mangkrak selama setahun, akhirnya Sub Pop merilis Dry as a Bone pada bulan Juni 1987. Ini merupakan rilisan non-kompilasi pertama yang dirilis oleh label Sub Pop, dan sebagai bagian dari marketing ala Sub Pop yang dikenal berani tampil mencolok, label ini menuliskan slogan di katalog untuk Dry as a Bone sebagai grunge yang menghancurkan moral suatu generasi. Semenjak saat itu, istilah grunge perlahan-lahan naik pamor dan menjadi tren baru untuk mendeskripsikan musik sejenis Green River. EP Dry as a Bone dirilis dengan perayaan sukacita dan hura-hura. Dalam acara perilisannya itu, Mark Am mengumumkan ke khalayak yang datang, "Karena ini adalah perilisan rekaman kami memutuskan untuk merayakannya dengan kue." Kue tersebut dibuat dengan hiasan berwarna hijau di atasnya dan menurut Endino, kelihatannya sih nggak enak ya. Entah detail yang terjadi seperti apa, tapi di penghujung malam, kue berwarna hijau itu telah merata dibagikan dan bikin belepotan orang-orang yang datang ke perilisan tersebut. Mini album berjudul Dry as a Bone ini mendapat sambutan positif dari penikmat skena underground Seattle, juga para kritikus musik. Steve Hugh dari majalah AllMusic mengulasnya sebagai rilisan Green River yang paling powerful, perpaduan sempurna antara hard rock 70-an dengan punk post-hardcore. Dry as a Bone menjadi penanda kebangkitan Seattle yang akan menjadi supremasi rock global di akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Pencapaian itu tidak lantas bikin Green River berpuas diri, dan berselang sebulan usai Dry as a Bone dirilis, Green River enggan mengendurkan kreativitasnya. Kali ini hajat mereka adalah menggarap materi-materi baru untuk debut full album band yang berjudul Rehab Doll.
Terkait dengan pemilihan judul untuk debut tersebut, Mark Am menuturkan bahwa Rehab Doll itu tentang narkoba. Mark Am mengatakan, kami mendengar tentang orang-orang yang kami kenal yang menjadi tegang dan harus menjalani rehabilitasi. Lebih lanjut, Mark Am mengatakan, ironisnya, saya menulis lirik itu bahkan sebelum saya benar-benar terjerembab dengan hal-hal itu. Semulanya Rehab Doll digarap Green River di Reciprocal Recording bersama produser Jack Endino. Saat masih merekam dengan Endino, Green River membuahkan 8 demo lagu. Tapi kemudian, personil Green River mengatakan pada Endino bahwa Sub Pop memberikan mereka modal sejumlah uang yang lumayan sehingga mereka berencana untuk merekamnya di studio besar dengan alat-alat yang katakanlah lebih proper. Mereka kemudian beralih ke studio yang lebih mewah dibandingkan Reciprocal, yakni Steve Lawson Studio di kota Seattle. Dan sayangnya, selama proses penggarapan album Rehab Doll ini, perselisihan di antara personil Green River mulai berkobar dan hal ini berdampak pada band yang kemudian memutuskan untuk bubar. Dikatakan bahwa Green River telah bubar pada musim gugur tahun 1987, namun karena Sub Pop kadung menggelontorkan modal, band ini harus menuntaskan tanggung jawabnya dan karena itu, para personil Green River berkomitmen untuk menyelesaikan produksi Rehab Doll selama rentang waktu 3 bulan sejak dibubarkan. Sesi rekaman untuk Rehab Doll dituntaskan Green River pada Januari 1988. Dalam album ini, terdapat satu lagu yang sebelumnya telah muncul dan lagu berjudul Together We'll Never yang sebelumnya direkam bersama Endino pernah dirilis sebagai single lewat label Task Force Records pada tahun 1986. Selain kedua lagu yang dimuat ulang untuk Rehab Doll, dalam rilisan versi kasetnya, album ini juga memuat rekaman Green River yang mengcover tembang berjudul Queen Beach milik David Bowie. Sub Pop merilis album Rehab Doll pada Juni 1988 dan menjadi penanda Green River cabut dari hingar-bingar skena grunge. Pertikaian di antara para personil Green River sejatinya bukan karena mereka saling bermusuhan. Mereka tetap berteman, hanya saja ketegangan di dalam band dipicu oleh perbedaan ideologis di antara personilnya. Perbedaan ideologis yang dimaksud adalah terkait mau dibawa kemana arah perjuangan band ini. Kubu yang satu, yang didalangi oleh Jeff Ament dan Stone Gossard, mempunyai ambisi untuk membawa Green River lebih jauh lagi dari sekedar lokal hero. Mereka nggak cukup terpuaskan jika kesuksesan Green River hanya diakui oleh segelintir kalangan saja. Mereka ingin Green River masuk ke major label dan dengan demikian, lagu-lagu mereka dapat didengar dan menjangkau audiens yang lebih luas. Tapi kemudian, keinginan Ament dan Gossard ditentang oleh kubu seberangnya, yakni Mark Am. Mark Am memandang apa yang dicita-citakan oleh dua orang itu terasa menggelikan. Mark Am meyakini bahwa jika Green River digandeng oleh major label, hal-hal menyebalkan seperti dibatasin dalam berkesenian pastilah menjadi sebuah keniscayaan. Dan dampak yang terjadi jika mereka dibatasin, tentu saja lagu-lagu yang diciptakan Green River dibuat hanya berdasar selera pasar. Mark Am enggan menjadi boneka label, karena itu dia bersikukuh bahwa Green River harus tetap berjalan di jalur indie. Perselisihan dua kubu ini puncaknya terjadi pasca Green River manggung di Los Angeles pada Oktober 1987. Saat itu tanpa sepengetahuan anggota Green River lain, Ament dan Gossard telah membuat janji temu dengan perwakilan major label. Mark Am berang dengan keputusan sepihak mereka dan karenanya yang datang ke acara tersebut hanyalah Ament dan Gossard. Setelahnya, Jeff Ament, Stone Gossard dan Bruce Fairweather memutuskan untuk keluar dari Green River. Dan usai ditinggal 3 personel sekaligus, Mark Am sebagai sang frontman memilih untuk membubarkan band ketimbang meneruskan Green River dengan mencari personil baru. Masing-masing anggota Green River kemudian membentuk wadah-wadah alternatif yang bukannya meredam api kreativitas mereka, justru malah berdampak mewarnai indah skena grunge di Seattle dengan band-band yang jauh lebih variatif. Mark Am, usai dari Green River, ia menemui Steve Turner dan mengajak gitaris yang telah membersamainya sejak di band Mr. F itu untuk bikin band baru bernama Madhani. Untuk posisi drummer, mereka mempercayakan kepada Dan Peters, bekas personil dari band bernama Bundle of Ease. Lalu ketika mereka mengetahui bahwa Matt Lukin, basisnya Melvin, memilih stay di Seattle ketimbang mengikuti jejak Osbourne dan Grover yang hijrah ke San Francisco, Madhani memutuskan untuk mengajak serta jebolan Melvin tersebut ke dalam line-up, dan genaplah Madhani menjadi 4 personil. Singkat cerita, mereka kemudian merilis single Touch Me I'm Sick dan mini album berjudul Superfast Big Mouth lewat label independen Sub Pop, dan segera setelahnya rilisan Madhani tersebut menjadi semacam standar patokan untuk apa yang disebut sebagai grunge.
Mark Arm berhasil mempertahankan idealismenya dengan Bad Honey sebagai buktinya. Sementara itu, di era yang sama ketika Mark Arm baru memulai Bad Honey, 3 personil lain jepulan Green River, yakni Gushard, Amen, dan Fireweather, mereka mulai sering ngejam bareng Andrew Wood dari Malfunction dalam grup cover bernama Road of the Wasteland. Band cover ini kemudian berevolusi menjadi Mother Love Bone, dan sayangnya, ketika hampir mencapai kesuksesan komersial, vokalis mereka yakni Andrew Wood meninggal dunia. Setelah ditinggal sang vokalis, Amen dan Gushard mengambil jeda dari pelantikan musik, sementara itu Fireweather memutuskan untuk bergabung dengan band Lovely Petri. Tapi kemudian, semangat dan gairah bermusik Amen dan Gushard pulih kembali usai didekati Chris Cornell yang menawarinya bikin band tribute sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Andrew Wood. Mereka lalu membentuk Temple of the Dog, dan setelah proyek ini tuntas, semua personil Temple of the Dog kecuali Chris Cornell membentuk band bernama Pearl Jam yang lebih dari sekedar sukses mewujudkan ambisi Amen dan Gushard.